Bismillahirrahmanirrahim. Huruf berikutnya, huruf ujung lidah bertemu dengan langit-langit, agak dari punggung lidah. Ya, kalau dalam Al-Jazari. Wadwadu min hafati waliya ladrosa min aisara au yumnaha wala muadnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtuj'alu warra yudanihi lidohrin adkhalu. Jadi ro itu lebih ke punggung lidah. Warra yudanihi lidohrin adkhalu. Warra yudanihi lidohrin adkhalu. Lebih masuk ke punggungnya. Jadi lebih ke punggung lidah gitu ya. Ini kalau ini lidah dia ada yang bilang punggung sini gitu ya. Punggung. Jadi ya begitu aja lah. Ya, ini ro. Kemudian ro ini sifatnya jahar. Jadi ro tidak ada nafas yang mengalir, ro. Kemudian tawasud dia antara ditekan dan tidak mengalir, ro, r. Kemudian istifal dan infitah dia di bawah, walaupun nanti beberapa ro atau hampir sebagian besar ro itu malah sifatnya tebal. Kemudian idlak dia termasuk yang mudah untuk dilafalkan tanpa perlu persiapan, ro, gitu ya, ro. Nah, beberapa sifat mandiri, ro punya dua, yang lain paling punya satu, ro punya dua. Yaitu inhiraf, ada penyimpangan makhraj, ada yang menyampaikan penyimpangan makhraj, ada yang penyimpangan suara. Kita bisa lihat di buku Tajwid Musawwar karangan Dr. Aiman Rusdi Suwaid mengenai inhiraf dari ro dan inhiraf dari lam. Terjadi penyimpangan makhraj di mana suara keluar kalau ro itu dari tengah. Kalau lam nanti menyimpang ke pinggir. Kemudian ro itu sebagian besar bersifat tebal dan sebagian bersifat tipis. Yang paling gampang ketika dia bersifat tipis ketika berharokat kasroh. Harokat kasroh dia pasti tipis. Selain harokat kasroh yang berharokat yaitu dhamma dan fathah dia tebal. Kemudian ketika sukun, nah ini masalah. Sukun ini banyak perbedaan, tapi kita cari yang gampangnya dulu aja. Sukun sebelumnya kasroh, sebelumnya dhammah, maka dia tebal, itu aja. Sukun sebelumnya kasroh, maka dia tipis. Kecuali kasrohnya itu kasroh tidak asli. Kasroh dari hamzah wasol, maka dia tetap tebal. Kecuali setelah sukun itu ada huruf istiqlah, huruf tebal, maka roknya menjadi ikut tebal. Jadi dari beberapa kondisi, ini kondisi utama ya, kalau dikaji lebih rinci lagi nanti banyak sekali, tapi kita sampai sini aja. Jadi ro itu bersifat tipis ketika berharokat kasroh. Kedua, ketika sukun sebelumnya berharokat kasroh dan kasrohnya adalah kasroh asli, dan setelah ro sukun bukan huruf istiqlah. Kondisinya sangat sedikit sekali untuk ro tipis. Nah, nanti selain itu roknya tebal berarti, gitu ya. Terus apakah ada kondisi lain? Kalau kita belajar lebih rinci, mungkin ada uraian lain, bukan mungkin ada uraian lain, tapi cukup segitulah kita ketahui. Itu rok ya. Kemudian ada sifat takrir. Apa itu takrir? Bergetar, berulang, bergetar. Apa artinya bergetar? Ini agak perlu perhatian khusus takrir ini. Jadi tidak takrir seperti roknya kita dalam bahasa Indonesia, bukan itu. Tapi bergetarnya itu sedikit saja, tapi juga tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu roknya R-nya hampir hilang ya kan? Ya, misalnya apa? right, hampir nggak ada roknya, ya kan? Right, terus apa lagi? Alright, apa lagi?
return, return. Makanya disebutnya R. Itu bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia R-nya kencang banget. Nah, itu juga bukan. Ro dalam bahasa Arab itu ada yang menyebutnya antara keduanya lah. Jadi ada getar tapi sedikit. Jangan sampai hilang getar, tapi juga jangan sampai getarnya banyak. Kelihatan getar banget. Ar-Rahman enggak? Ar-Rahman. Kita apalagi dalam tasjid, maka sembunyikanlah takrirnya. Ya. Itu ro. Sifat takrir dari ro. Itulah huruf-huruf ro. Kita berlatih huruf ro. Ya. Ar. Tahu kapan dia tebal kan? Ar. Gimana tebalnya? Pasang rahang tebal. Atau Anda lihat animasi bagaimana ro tebal, bagian ro tipis, pangkal lidah naikkan. Ar. Kalau tipis ir, pangkal lidah turun. Ir. Atau kita gunakan rahang tebal. Kosok. Ar. Nah gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan rahang tebal tuh pangkal lidah kita sebenarnya otomatis juga naik. Ar, ir, ur. Ar tebal ya. Ar. Mulut sedikit dilingkarkan. Ya nggak apa-apa. Karena ar juga tebal sebenarnya. Tapi kadang otomatis ya kita ini dilatih. Ar, ir, ur. Ya kan. Arro. Bukan arro, bukan, salah. Arro, salah. Arro. Tapi juga bukan arro. Enggak, hilang itu ro-nya. Arro. Ya. Irri. Urru. Getarnya tipis ya. Urru. Itulah ro. Silakan diulang. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Arro, irri, urru. Begitu. Kita lanjutkan. Aro, iri, uru. Aro, iri, uru. Arro, irri, urru. Roro, riri, ruru. Roriru. Roriru baru. Roriru baru. Salah ya. Roriru baru. Roriru bir. Roriru bur. Nah, ini tipisnya di mana? Ri tipis. Ru tebal. Bar tebal. Ro tebal. Ri tipis. Ru tebal. Bir tipis. Ro tebal. Ri tipis. Ru tebal. Bur tebal. Sedikit kan tipisnya ya. Kita lanjutkan. Rori rubar ruroroni ro. Ruroroni rorna minal murni. Minal murni mari ron mari roroni ro. Kita ulang. Rori rubar ruroroni ro. Ruroroni rorna minal murni. Minal murni mari roroni ro. Silahkan diikuti. Jadi lagu bayatinya yang enakan gitu ya. Dan sebelumnya, sebelum melafalkan, sebutkan nama sifat makhraj dan nama sifatnya. Sedikit penjelasan tentang sifat akan lebih bagus. Apa itu hams, apa itu jahr, apa itu syiddah, rakhawah, istifal, isti'la. Silahkan dijelaskan sehingga akan menguatkan kita akan teori. Nah, nanti pas praktek, oh iya harus begini ya, iya harus